Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi mikro, kuliah ke-10 mengenai struktur pasar dan penentuan keseimbangan firma atau perusahaan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Pasar persaingan sempurna pengertiannya adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjualnya sedemikian rupa banyaknya dan tidak terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan di dalam pasar sangat banyak. Produk atau barang yang diperdagangkan juga serba sama atau homogen. Selanjutnya, konsumen memahami sepenuhnya bagaimana keadaan pasar dan tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi setiap penjual maupun pembeli. Pemerintah tidak juga ikut campur tangan dalam proses pembentukan harga, dan penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga. Sifat-sifat dari pasar persaingan sempurna: yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, barang yang dijual sejenis atau homogen. Yang ketiga, penjual bersifat pengambil harga atau price taker. Yang keempat, harga ditentukan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran atau demand and supply. Yang kelima, ada posisi tawar konsumen yang sangat kuat. Yang keenam, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang ketujuh, sensitif terhadap perubahan harga. Dan yang kedelapan, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Pada dasarnya, pasar persaingan tidak sempurna dibagi ke dalam: pertama, pasar monopoli, oligopoli, pasar duopoli, monopolistik, dan monopsoni. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang bertentangan dengan pasar persaingan sempurna. Adalah pasar monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Tidak ada barang substitusi produk yang mirip atau close to substitute. Dan terdapat hambatan masuk atau barriers to entry ke dalam pasar. Ciri-ciri pasar monopoli dijelaskan sebagai berikut: hanya ada satu penjual, tidak ada barang substitusi yang mirip, terdapat hambatan untuk keluar masuk pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli adalah memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Yang kedua, hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, ada terdapat skala ekonomis. Dan yang terakhir, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Seperti PLN, BUMN lain adalah Pertamina, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah pada dasarnya merupakan pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat dari bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur yang sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Secara umum, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen dan penjual yang menghasilkan
atau menjual produk yang berbeda corak atau differentiated product. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik selengkapnya adalah sebagai berikut. Terdapat banyak penjual. Produknya tidak homogen atau berbeda corak. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam mempengaruhi harga. Masuk ke dalam industri pasar relatif mudah. Terus persaingan promosi penjualan sangat aktif. Pasar duopoli dan oligopoli. Duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan pengusaha lainnya, baik dalam hal menentukan harga, kapasitas produksi, dan kualitas produk, dan sebagainya. Pasar oligopoli sama saja dengan pasar duopoli, hanya saja dalam pasar oligopoli jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari dua, artinya tidak banyak atau oligos atau sama dengan sedikit. Sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan pengusaha lainnya. Firma adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, pada umumnya didirikan dengan akta otentik sebagai akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Perusahaan ialah suatu tempat di mana untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat. Sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses atau sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Kelebihan badan usaha firma, karena jumlah modalnya lebih besar dibanding dengan perusahaan perorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggotanya. Semua keputusan diambil secara bersama-sama dan badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah. Kelemahan badan usaha firma, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjiannya untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar, sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu. Dan jika salah satu orang membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh yang lainnya. Permintaan dan hasil penjualan. Di dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan harus seefisien mungkin. Kemudian hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu harus maksimal atau optimal. Permintaan pasar dan perusahaan. Sifat dari pasar persaingan sempurna adalah setiap perusahaan adalah pengambil harga, yaitu suatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Beberapa banyak pun barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen, ia tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan pasar, karena jumlah yang diproduksi itu hanya sebagian kecil dari jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Syarat dalam pemaksimuman keuntungan yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Sesuai dengan prinsip ekonomi, dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya yaitu efisiensi, harus mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin sehingga efektif. Berikut ini adalah gambaran dari jumlah produksi dengan hasil penjualan. Kolom pertama ada jumlah produksi, kolom kedua ada harga atau price, kolom ketiga ada hasil penjualan total atau TR sama dengan P dikali Q. Selanjutnya ada hasil
penjualan total rata-rata atau AR, dan terakhir ada hasil penjualan marginal atau MR. Jumlah produksi dan hasil penjualan. Data dari kolom pertama seperti juga dalam tabel digambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Di kolom kedua menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Harga seunit tetap 150.000 oleh karena produsen tersebut berada di pasar persaingan sempurna. Dan kolom ketiga menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Data hasil penjualan total dalam kolom tersebut dihitung dengan menggunakan rumus total revenue dikali P dikali Q. Di mana TR adalah jumlah hasil penjualan dan P adalah tingkat harga dan Q adalah jumlah atau kuantiti produksi. Pada kolom keempat menunjukkan hasil penjualan rata-rata setelah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna harga adalah tetap, walau berapapun jumlah produksi yang dilakukan. Oleh karena itu, hasil penjualan rata-ratanya atau AR adalah sama dengan tingkat harga atau P. Kolom kelima menunjukkan hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang disebabkan oleh penambahan seunit barang yang dijual. Oleh karena harga adalah tetap, maka hasil penjualan marginal juga harus sama dengan tingkat harga. Selanjutnya menentukan keuntungan maksimum. Hasil penjualan total atau biaya total dan keuntungan adalah yang pertama. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan tingkat produksi akan memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya, untuk menentukan keadaan tersebut, maka perlu dilakukan adalah membandingkan hasil penjualan total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana jumlah hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Beberapa kritik terhadap pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, membatasi pilihan konsumen. Yang selanjutnya ada biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Selanjutnya, pada distribusi pendapatan tidak selalu merata. Dan terakhir, persaingan sempurna tidak dapat mendorong inovasi. Kebaikan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna adalah menggunakan sumber daya dengan secara bermimpilah efisien. Setinggi langit. Adanya kebebasan bertindak dalam akan jatuh di. Selanjutnya, kelemahan pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Membatasi pilihan konsumen pada produk, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya dan persaingan. Selanjutnya